Bayangkan, di dalam kepala kita ada semacam pabrik pikiran yang tak pernah berhenti beroperasi. Dari pagi menjelang matahari terbit hingga malam tiba, ada sekitar 70.000 pikiran yang berkecamuk, layaknya kota besar yang tak pernah tidur. Kita seringkali lupa bahwa setiap pikiran itu layak mendapatkan perhatian kita. Namun, realitanya, kita seringkali terlalu sibuk hingga tak sempat untuk benar-benar merenung dan meresapi setiap emosi yang muncul. Kemarahan yang seharusnya kita pahami, malah kita abaikan. Kesedihan yang seharusnya kita dengarkan, malah kita biarkan terpendam. Akibatnya, kita sering merasa kehilangan arah dalam hiruk-pikuk pikiran dan emosi yang tak terurai. Tapi, tahukah kamu? Setiap emosi yang kita rasakan, setiap pikiran yang melintas, semuanya memiliki arti dan penting untuk kita gali lebih dalam. Kemarahan yang tak tersalurkan bisa berubah menjadi rasa kesal yang tak terjelaskan, dan kesedihan yang tak terakui bisa menyisakan rasa hampa yang mendalam. Mungkin, yang kita butuhkan bukanlah obat atau terapi, melainkan sebuah momen untuk introspeksi diri. Untuk itu, kami punya 5 pertanyaan yang bisa kamu tanyakan pada diri sendiri setiap malam. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk membantumu mengenal diri sendiri lebih baik dan menemukan kedamaian di tengah kekacauan pikiran dan emosi yang kita alami. Mari kita mulai perjalanan menenangkan pikiran bersama-sama. Pertanyaan pertama, apa yang benar-benar mengganggu pikiranku? Mari kita mulai dengan pertanyaan yang sederhana, namun mendalam. Apa yang benar-benar mengganggu pikiranku? Pertanyaan ini bukan sekadar kalimat, tapi sebuah undangan untuk berhenti sejenak dari kesibukan dan menatap langsung ke dalam lubuk hati kita. Kita sering terjebak dalam pusaran kekhawatiran tanpa sempat bertanya, mengapa aku merasa seperti ini? Kadang, kita terlalu takut untuk menghadapi jawabannya, sehingga kita memilih untuk mengalihkan perhatian. Kita sibuk memikirkan presentasi pekerjaan esok hari, padahal di sudut hati, mungkin ada kekhawatiran yang lebih dalam tentang hubungan atau masa depan yang tak pasti. Kita menumpuk satu kekhawatiran di atas kekhawatiran lainnya, hingga lupa mana yang sebenarnya perlu kita hadapi. Pertanyaan ini mengajak kita untuk berani menggali lebih dalam. Untuk tidak hanya bertanya apa yang tampak di permukaan, tapi juga apa yang tersembunyi di baliknya. Mungkin di balik kecemasan tentang ujian besok, ada ketakutan akan kegagalan yang lebih besar. Atau di balik kegelisahan tentang kesehatan, ada rasa takut akan kematian yang kita hindari. Dengan memulai introspeksi dari pertanyaan ini, kita membuka jalan bagi pemahaman diri yang lebih baik dan langkah pertama menuju ketenangan pikiran. Jadi, mari kita ambil waktu untuk benar-benar mendengarkan apa yang coba dikatakan oleh hati dan pikiran kita. Pertanyaan kedua, apa yang membuat hati ini terasa berat? Pertanyaan kedua yang perlu kita renungkan adalah, apa yang membuat hati ini terasa berat? Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita seringkali menjadi pahlawan bagi diri sendiri, berusaha keras untuk tetap tegar dan tak tergoyahkan. Namun di balik dinding keberanian itu, seringkali kita menyembunyikan luka dan kekecewaan yang sebenarnya. Kita cenderung menepikan perasaan-perasaan yang membuat kita rentan, karena kita khawatir. Apakah kita cukup kuat untuk menghadapinya? Namun, keberanian sejati bukanlah tentang menutupi kerapuhan, melainkan tentang mengakui dan menghormati setiap emosi yang kita rasakan. Dengan pertanyaan ini, kita diajak untuk meluangkan waktu, sejenak menyingkirkan topeng kekuatan, dan mengakui bahwa ada hal-hal yang berhasil menyentuh hati kita. Mungkin sebuah candaan yang tak direspon, jarak yang tiba-tiba terasa dengan pasangan, atau kekecewaan yang datang dari orang yang kita hormati. Kita tidak perlu malu dengan kerapuhan ini. Sebaliknya, mengakui dan merenungi perasaan kita adalah tanda kedewasaan. Kita semua, di setiap sudut dunia, memiliki hati yang bisa terluka, dan itu tidak menjadikan kita lemah, melainkan manusiawi. Jadi, mari kita hadapi pertanyaan ini dengan keberanian untuk merasakan dan memahami setiap emosi yang berlayar di lautan hati kita. Pertanyaan ketiga, siapa yang telah mengganggu saya hari ini dan bagaimana cara saya merespon?
Pertanyaan ketiga yang perlu kita gali adalah, siapa yang hari ini tanpa sengaja menyentuh tombol sensitifku dan bagaimana aku ingin meresponsnya dengan hati yang lapang? Setiap hari, kita berjalan di jalan kehidupan yang dipenuhi dengan interaksi sosial. Dan tak jarang kita menemukan diri kita tersandung batu kecil berupa kata-kata atau tindakan orang lain yang tanpa mereka sadari telah mengusik ketenangan kita. Dalam peradaban yang penuh tata krama ini, kita diajarkan untuk selalu bersikap sopan, namun seringkali itu membuat kita enggan untuk mengakui bahwa kita terganggu. Namun, mengakui rasa tidak nyaman itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk menghadapi kenyataan emosi kita. Setiap hari, ada saja hal-hal kecil yang tanpa disadari bisa membuat hati kita terasa tidak enak. Mungkin ada rekan kerja yang komentarnya terasa menyengat, atau ada teman yang lupa memberikan dukungan ketika kita membutuhkannya. Dengan pertanyaan ini, kita diingatkan untuk tidak hanya mengenali luka tersebut, tetapi juga untuk merenungkan bagaimana kita ingin meresponsnya dengan bijaksana. Dulu, mungkin kita pernah berbagi cerita tentang hari yang melelahkan kepada orang tua kita, dan mereka dengan sabar mendengarkan dan memberikan pelukan yang menenangkan. Sekarang, sebagai penjaga diri kita sendiri, kita diajak untuk melakukan hal yang sama. Menginternalisasi proses itu dan menggunakan kebijaksanaan yang kita miliki untuk menenangkan diri kita sendiri. Kita belajar untuk tidak hanya bereaksi, tetapi juga merespons dengan hati yang lebih terbuka dan pikiran yang lebih tenang. Mari kita hadapi setiap gangguan dengan kelembutan dan kearifan, menjadikan setiap hari sebagai langkah baru menuju kedewasaan emosional. Pertanyaan keempat, apa yang diinginkan oleh tubuhku? Pertanyaan keempat yang hendak kita ajukan kepada diri sendiri adalah, apa yang dirindukan oleh tubuhku? Terkadang, tanpa kita sadari, tubuh kita menjadi tempat penampungan berbagai emosi yang tak sempat kita proses. Sakit kepala, ketegangan di bahu, perut yang terasa kencang, atau detak jantung yang berpacu. Semua bisa jadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu kita lepaskan. Untuk hidup yang lebih harmonis dengan tubuh kita perlu belajar untuk membersihkan mereka dari beban emosi yang tak seharusnya mereka pikul. Cobalah untuk merenung sejenak. Lakukan pemindaian mental dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan tanyakan pada setiap bagian tubuh, apa yang kamu butuhkan? Mungkin terdengar tidak biasa, tapi cobalah tanyakan. Bahu, apa yang ingin kamu ungkapkan? Atau perut, apa yang sedang kamu cerna? Dan kaki, kemana kamu ingin melangkah? Kita sering terkejut menemukan bahwa tubuh kita memiliki jawaban yang jelas dan nyata, menunggu untuk didengarkan. Dengan memperhatikan apa yang diinginkan tubuh kita membuka pintu untuk memahami diri kita lebih dalam dan memulai langkah menuju kesejahteraan yang seutuhnya. Jadi, mari kita mulai dialog ini dengan tubuh kita dan dengarkan apa yang ingin dikatakan oleh setiap bagian dari diri kita. Pertanyaan kelima, di tengah segala kesulitan, apa saja yang masih terasa indah? Pertanyaan kelima yang ingin kita ajak kamu renungkan adalah, di tengah segala kesulitan, apa saja yang masih terasa indah? Setiap hari, tanpa terkecuali, selalu ada momen-momen kecil yang mampu menyihir kita dengan keindahannya. Mungkin itu sinar matahari yang menari di dinding dapur saat pagi menjelang, tawa lepas seorang anak yang berpegangan tangan dengan orang tuanya di halte bus, atau kenikmatan sepotong buah ara yang kita nikmati saat makan siang. Momen-momen ini mungkin terlihat sederhana, namun ketika kita mengumpulkannya, seperti puzzle yang membentuk gambaran besar, mereka menjadi kekuatan yang mampu mengangkat kita dari jurang kehampaan. Kita sering berpikir bahwa keindahan akan datang dengan sendirinya, mengetuk pintu kesadaran kita tanpa perlu kita cari. Namun, kenyataannya, keindahan membutuhkan usaha kita untuk ditemukan dan dihargai. Kehidupan kita dipenuhi dengan keindahan yang seringkali kita lewatkan karena kita terlalu sibuk atau terlalu lelah untuk memperhatikan. Seperti kata Socrates, filsuf bijak dari zaman Yunani kuno, tujuan hidup yang paling mulia adalah mengenal diri sendiri. Dan bagian dari mengenal diri sendiri adalah menyadari dan menghargai keindahan yang ada di sekitar kita. Di penghujung hari, mari kita ambil waktu untuk merenung dan menemukan kembali keindahan yang mungkin telah kita abaikan.
Dengan begitu, kita bisa menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kreativitas yang lebih dalam diri kita, menjadikan kita pribadi yang lebih tenang dan lebih puas dengan hidup. Mari kita terangi kegelapan dengan cahaya keindahan yang selalu ada, menunggu untuk dikenali dan diapresiasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Pandangan Mata. Sampai jumpa di video selanjutnya.